Shalom, saya mau ceritakan tentang kasih Allah terhadap hidup kita. Kita lebih dahulu kita dikasihi oleh Allah, karena kasih Allah itu begitu besar buat kita ya. Karena kasih Allah itu begitu besar buat kita, kita juga harus mengasihi sesama. Allah mengasihi kita, kita juga mengasihi sesama. Jadi kalau Allah sudah mengasihi kita, kita juga mengasihi orang yang terdekat sama kita, bahkan orang yang tidak kenal juga kita harus mengasihi ya. Jadi hukum utama untuk Kristen itu adalah kasih, karena Allah itu adalah kasih ya. Jadi kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 7. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan terhadap kita, karena kita memang dari dulunya kita sudah berdosa, jadi Tuhan mengasihi kita untuk pendamaian dengan dosa kita. Bahkan kita bisa diampuni dosa kita. Dengan satu syarat, kita harus benar-benar mengikuti perintah Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi sesama kita. Yang jahat tidak boleh kita balas yang jahat, tapi kejahatan kita harus balas dengan kebaikan. Dalam hati kita tidak boleh ada rasa iri, dengki, kepahitan, bahkan kita membenci orang. Jangankan orang lain, saudara kita juga kita tidak boleh. Tuhan bilang di doa Bapa kami di surga, ampunilah dosa-dosaku ya Bapa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan bilang, sebelum Tuhan mengampuni dosa kita, tapi kita terlebih dahulu mengampuni dosa orang yang terhadap kita. Mungkin ada orang yang mengecewakan kita, mungkin ada orang yang menyakiti hati kita. Nah, Tuhan mau kita harus mengampuni mereka dulu, baru Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Seperti ada di Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih berdosa, itu adalah upah dosa adalah maut. Jadi setelah Tuhan Yesus, karena Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ya, untuk menebus dosa kita ya, sudah dibayar oleh darahnya yang tercucur di kayu salib, maka kita dibenarkan, maka kita disucikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan dosa-dosa kita juga dibuang ke laut. Bahkan Tuhan tidak mengingat lagi dosa-dosa kita. Dengan syarat kita harus melakukan kehendak Bapa, kita jangan melakukan dosa lagi. Seperti ada 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi begitu besar kasih Allah terhadap kita. Kita maunya kita itu berdamai. Damai dengan keluarga kita, damai dengan diri kita, damai dengan lingkungan kita. Bahkan Tuhan mengajarkan, Tuhan membenci dengan kita membuat kejahatan, membuat kita iri, dengki, sakit hati, kepahitan. Nah, itu Tuhan tidak suka. Jadi Tuhan maunya kita ada pendamaian, kita berdamai biar nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Seperti firman Tuhan di 1 Tesalonika ayat 5 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Sebentar. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing, terhadap semua orang. Jadi Tuhan bilang, kita tidak harus membalas yang kejahatan, kita balas lagi dengan kejahatan. Tapi Tuhan mau kita, biarpun ada orang yang jahat sama kita, tetap kita balas dengan kebaikan. Mungkin kita disakiti, mungkin kita pernah ditipu, mungkin kita pernah dikecewakan, mungkin dia pernah menyakiti hati kita.
Tuhan mau kita harus berdamai dengan orang itu. Biar hidup kita juga tentram. Hidup kita juga damai. Tidak ada perselisihan, bahkan tidak ada perpecahan. Tuhan mau hidup kita itu damai. Jangan jahat dibalas dengan jahat. Biarlah kejahatan dibalas dengan kebaikan. Begitu juga seperti saya pernah mengalami. Ada beberapa orang yang tidak suka sama saya. Ada beberapa orang yang menyakiti hati saya. Bahkan ada beberapa orang yang menghujat saya dan menghina saya. Tapi hidup kita masih dalam kedagingan. Mungkin kita nggak kuat, mungkin kita pengen balas. Tapi karena kita tahu Tuhan lebih dulu mengasihi kita, begitu juga kita harus mengasihi orang itu. Walaupun orang itu menurut kita nggak sanggup kita memaafkan orang itu. Tapi itulah firman Tuhan. Tuhan bilang, sebelum kamu memaafkan orang lain, sebelum kamu mengampuni orang lain, Tuhan tidak mau mengampuni dosa-dosa kita. Begitulah kasih Tuhan. Di saat kita bisa mengampuni orang, di saat kita bisa berdamai dengan orang, di situ juga Allah berdamai dengan kita. Allah mengampuni kita. Di saat itu kita mengerti bahwa Tuhan kita memang penuh dengan kasih. Jadi kita haruslah berdamai dengan keluarga kita, suami dan istri, orang tua sama anak, bahkan mertua sama mantu, bahkan tetangga kita kiri kanan, bahkan teman kita kerja, bahkan teman kita kuliah, teman sekolah, teman dimanapun kita berada, teman pelayanan. Memang gesekan itu pasti ada. Firman Tuhan bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Pasti ada gesekan. Di dalam pelayanan juga pasti ada gesekan. Ada yang membuat kita kecewa. Ada yang membuat kita sakit hati. Ada yang membuat kita terluka. Tapi Tuhan mau, jangan kau simpan dendam. Jangan kau simpan luka itu lama-lama. Jangan kau simpan sakit hatimu lama-lama. Tuhan tidak mau. Kamu harus berdamai. Kamu harus bisa mengampuni. Kamu harus bisa memaafkan. Jadi kalau kita berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan orang lain, ibadah juga kita enak. Apapun kita melakukan ibadah penyembahan juga kita enak. Tidak ada ganjelan, tidak ada rasa yang membuat kita hambatan. Bahkan untuk tubuh kita, kesehatan kita juga tidak ada kepahitan, tidak ada, itu pengaruh dari tubuh. Tubuh kita bisa sehat kalau kita tidak punya sakit hati, tidak punya dendam, tidak punya kecewaan. Tubuh kita juga sehat, organ-organ tubuh kita juga sehat. Darah kita juga stabil, organ tubuh kita juga stabil. Tuhan sungguh luar biasa. Dia mengajarkan kita kasih, karena kasih adalah yang memampukan kita. Kadang-kadang kita nggak kuat, tapi Roh Kudus yang memampukan kita. Roh Kudus yang membuat kita bisa mengampuni orang itu. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri tidak bisa, tapi andalkanlah Roh Kudus. Karena manusia itu terbatas. Manusia itu tidak bisa, dia mengontrol dirinya nggak bisa. Tapi undanglah Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita bisa untuk melewati semuanya. Teman-teman, siapa yang pernah menyakiti, ampuni dia. Sakit hati, kepahitan sama keluarga, sama orang tua, suami istri, ampuni. Ajaklah berdamai. Kalau kita berdamai, hidup kita juga enak, ibadah juga enak. Umur kita juga panjang. Badan kita juga, kesehatan kita juga terpelihara. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.